Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasi Siapan Selatan. Mudah-mudahan ketika dalam perjumpaan kita di hari ini, kita semua ada dalam situasi yang aman. Kita sehat, segala hal yang menjadi berkat menjadi bagian yang kita miliki. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami sebagai manusia, yang begitu mulia di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Di hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena Tuhan turut campur tangan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami boleh berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil. Firman Tuhan hendak disampaikan lewat siaran ini. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menyucikan hati pikiran kami. Ketika di saat ini kami hendak ada dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Para pendengar dimanapun mereka berada, juga yang turut menyaksikan siaran ini, Tuhan memberkati mereka. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di surga. Di saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 21. Kitab Yosua pasal 21 kita akan baca pada ayat 43 hingga ayat yang 45. Yang berbunyi sebagai berikut, judul pembacaan, keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi, seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengerniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagia dalam segala keberadaan hidup, tugas, dan tanggung jawab kita ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang kita jalani. Salah satunya dengan pandemi corona yang masih terus kita lalui dalam segala hidup kita. Namun dalam situasi kondisi yang kita hadapi sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini pembacaan kita yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 43 hingga ayat yang ke-45 dengan tema yang diberikan bagi kita pada hari ini adalah Tuhan setia pada janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, menerima janji Tuhan terkadang disalahartikan oleh kita sebagai manusia.
Karena kita menantikan janji itu dengan duduk diam dan menadahkan tangan untuk menantikan tercurahnya penggenapan atas janji itu. Nah, bagian firman Tuhan di saat ini yang kita baca mengatakan kepada kita bahwa Allah pernah berjanji kepada umatnya bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka, yaitu umat Israel. Dan kemudian Ia menggenapi janjinya kepada umatnya itu. Pemirsa Tabura Injil, Tuhan Allah kita tetap berpegang pada janjinya. Ia tidak pernah ingkar terhadap janji yang diberikan atau disampaikan kepada kita. Bacaan kita di hari ini dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 43 hingga ayat yang ke-45 adalah rangkuman kisah penaklukan yang menekan peran Tuhan yang menolong bangsa Israel merebut dan mendiami tanah Kanaan. Inilah penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Tuhan yang dahulu disampaikan kepada umat Israel. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian yang disampaikan, dikisahkan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ini merupakan penggenapan janji Tuhan, di mana Ia memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Dan di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel akhirnya memasuki dan menetap di tanah Kanaan. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, bukan saja memberikan tanah itu kepada umat Israel, tetapi Tuhan berjanji memberikan keamanan. Dia berjanji memberikan keamanan di seluruh penjuru negeri itu. Tidak satupun musuh yang dapat bertahan. Tidak satupun musuh yang dapat berdiri di hadapan orang Israel. Semua musuh mereka taklukkan. Dan karena Tuhan menyerahkan semua musuh itu kepada Israel. Pemirsa yang diberkati Tuhan, segala yang baik dijanjikan Tuhan selalu ditepatinya, selalu digenapinya di dalam kasih dan kuasa kepada Israel dan juga kepada kita sebagai umatnya. Ini adalah warisan terbaik yang Tuhan berikan pada umatnya. Itulah yang dicatat dalam kitab Yosua, dan warisan itu bermakna kekal, menembus segala zaman dan segala waktu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari bacaan ini kita diingatkan tentang kesetiaan Allah dalam menepati janjinya. Kita juga diingatkan bahwa kita punya Allah yang telah memberi teladan dalam kesetiaan menepati janji-janjinya kepada umatnya. Oleh karena itu, maka di saat ini sebagai umat Tuhan pun harus berlaku demikian dalam hidup kita. Setia dalam janji, setia dalam sumpah, setia dalam jabatan, setia dalam mengikuti Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, setia selalu sekalipun ada dalam persoalan yang begitu berat, persoalan yang membuat kita takut
Kita tidak bisa melakukan sesuatu hal karena kita merasa tertekan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau Allah itu setia, maka kita pun juga harus setia terhadap janji Tuhan itu, bahwa Dia yang akan terus memberkati kita. Kita harus tetap setia, dan hendaklah kesetiaan itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita mengingkari janji kita. Ingatlah bahwa ada konsekuensi dari perjanjian yang tidak ditepati atau diingkari oleh kita. Nah, persekutuan atau para pemirsa dimanapun Anda berada, jika demikian, maka pertanyaan bagi kita di hari ini adalah, bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan itu, di mana Dia setia kepada kita. Bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan itu? Ada dua hal yang disampaikan bagi kita di hari ini. Yang pertama disampaikan kepada kita adalah bahwa percayalah kepada Tuhan Sang Pemberi janji itu. Percayalah kepada Tuhan Sang Pemberi janji itu. Sebab sebuah janji tidaklah bermakna jika Sang Pemberi janji bukanlah pribadi yang layak dipercaya. Oleh karena itu, mari kita serahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk menolong kita. Sebab janji dan setianya tetap ada kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, belajarlah untuk melihat penggenapan janji Tuhan lewat cara dan waktunya. Belajarlah untuk mempercayai janjinya. Dan percayalah bahwa cara dan waktunya selalu yang terbaik bagi kita dalam segala keberadaan kehidupan kita. Hari ini kita diperhadapkan dengan kehidupan, tantangan-tantangan, persoalan, pergumulan yang begitu berat. Kemana kita harus mendapatkan segala hal yang kita inginkan? Bagaimana kita bisa terlepas dari segala hal itu? Dua hal ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan. Segala yang baik dan berkenan dihadapkan Tuhan yang kita janjikan, yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, agar segalanya tergenapi, maka mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Dalam segala aktivitas, kehidupan, tugas, dan tanggung jawab kami. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup yang begitu berat di zaman ini. Kami boleh diberikan waktu untuk membuka dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di saat ini kami memohon kiranya, jika Engkau berkehendak dalam segala kehidupan kami, maka biarlah firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan di saat ini, diberkati oleh Tuhan Allah, menjadi berkat tersendiri dalam menjalani hari-hari hidup, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami mau melakukannya dan akhirnya menjadi berkat dalam hidup kami. Para pemirsa dimanapun mereka berada, yang turut mendengar dan menyaksikan siaran ini, dengan segala persoalan hidup, pergumulan yang mereka gumuli, biarlah Tuhan hadir dan menolong mereka, memampukan mereka melalui segala hal dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat situasi yang ada, yang menjadi bagian yang kami gumuli, meresahkan kami, membuat kami takut Tuhan. Tuhan memampukan seluruh umat-Mu di atas tanah ini, bahkan secara khusus di Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati kami semua, kuasai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkanlah segala hal yang tidak berkenan dari kehidupan kami. Berkati pemerintah yang dengan segala keputusan yang diambil menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan.
Kami berdoa di saat ini menyerahkan tim garda terdepan, yaitu mereka yang terus memperjuangkan hidup mereka, mau merelakan diri dan seluruh jiwa raga mereka untuk melayani umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, beri kesehatan terus kepada mereka, jaga sertai lindungi mereka, agar secara luar biasa Tuhan pakai mereka untuk menolong setiap umat Tuhan yang saat ini terbelenggu karena virus yang terus merajalela di seluruh tubuh daripada umat-Mu Tuhan, yang hari ini sedang menderita dan ada di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit, di mana saja mereka berada. Bahkan yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri di rumah-rumah di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan rekan-rekan sekerja kami yang mau terus bekerja menyiarkan siaran ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Biarlah setiap waktu yang diberi, jeri lelah mereka yang diberi untuk menyiarkan siaran ini, Tuhan memberkati dalam segala kehidupan, tugas dan tanggung jawab, dan akhirnya segala apapun yang telah diberikan, disampaikan, dikerjakan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, ketika mereka mendengarkan siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat, dan biarlah Engkau berkehendak mendengar doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.